Isu yang menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan tahun 2026 akan cair secara serentak pada tanggal 30 Januari merupakan klaim yang tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dalam dunia birokrasi dan keuangan negara, setiap pengeluaran dana, terutama yang berkaitan dengan hak pensiunan dalam skala nasional, harus didasarkan pada peraturan pemerintah, PP, atau keputusan presiden yang spesifik. Hingga detik ini, belum ada dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang mengonfirmasi tanggal tersebut sebagai jadwal pencairan rapel. Informasi yang beredar luas di media sosial tersebut seringkali menggunakan narasi yang meyakinkan untuk menarik perhatian, clickbait, namun faktanya hanya bersifat spekulatif. PT Taspen secara tegas telah menyatakan bahwa kabar tersebut tidak akurat. Oleh karena itu, para pensiunan diharapkan tidak menjadikan tanggal 30 Januari sebagai patokan pasti dalam merencanakan keuangan keluarga. Mengandalkan informasi yang belum terverifikasi hanya akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Sangat penting bagi kita untuk membedakan antara harapan masyarakat dengan ketetapan hukum yang berlaku. Validitas sebuah jadwal pencairan hanya bisa diakui jika sudah melalui pengumuman di kanal komunikasi resmi instansi terkait, bukan melalui pesan berantai atau video tanpa sumber yang jelas. Poin mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa pembayaran rapel merupakan akibat dari adanya kebijakan kenaikan gaji pokok. Berdasarkan klarifikasi resmi dari PT Taspen, pemerintah belum mengeluarkan keputusan terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok untuk tahun anggaran 2026. Dalam sistem tata kelola keuangan negara, setiap perubahan angka nominal gaji atau pensiun harus melalui proses penganggaran di APBN dan disetujui oleh DPR. Tanpa adanya kebijakan kenaikan yang ditetapkan secara formal, maka secara otomatis tidak ada dasar bagi munculnya dana rapel. Rapel sendiri didefinisikan sebagai selisih kenaikan gaji yang belum dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Jika kenaikan gajinya sendiri belum diputuskan, maka klaim mengenai adanya uang rapel menjadi tidak masuk akal secara administratif. Pemerintah biasanya mengumumkan penyesuaian kesejahteraan pensiunan melalui pidato kenegaraan atau nota keuangan yang kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah sebagai payung hukum teknisnya. Oleh karena itu, para purna tugas diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang mengklaim adanya keputusan final. Padahal proses legislasi di tingkat pusat belum dilakukan atau diumumkan secara resmi kepada publik. Pembayaran rapel tidak terjadi secara otomatis hanya karena pergantian tahun kalender. Proses ini sangat bergantung pada klausul berlaku surut dalam sebuah regulasi. Misalnya, jika sebuah peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji baru ditandatangani pada bulan Maret namun disebutkan berlaku sejak Januari, maka selisih gaji bulan Januari dan Februari itulah yang disebut sebagai rapel. Tanpa adanya pernyataan berlaku surut dalam peraturan resmi, maka tidak akan ada pencairan rapel. Selain itu, besaran rapel yang diterima oleh setiap pensiunan dipastikan tidak akan seragam. Nominalnya sangat bergantung pada variabel individu seperti golongan terakhir, masa kerja, dan status tunjangan keluarga. Hal inilah yang membuat klaim di media sosial seringkali menyesatkan, karena mereka cenderung menyamaratakan informasi tanpa mempertimbangkan perbedaan teknis di setiap SK pensiun. PT Taspen berfungsi sebagai penyalur yang bekerja berdasarkan data dan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut belum ada di meja kerja mereka, maka tidak ada dana yang bisa diproses masuk ke rekening peserta. Pemahaman mengenai aspek teknis ini sangat penting agar Bapak Ibu pensiunan tidak mudah tertipu oleh oknum yang menjanjikan pencairan instan dengan angka-angka yang terlihat fantastis namun tidak masuk akal secara aturan birokrasi. PT Taspen dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana pensiun selalu mengacu pada prinsip pelayanan 5T, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan standar operasional prosedur, SOP, ketat yang menjamin keamanan dana milik Bapak Ibu semua. Tepat orang memastikan bahwa dana tidak jatuh ke tangan yang salah melalui proses autentikasi. Tepat jumlah memastikan nominal yang diterima sesuai dengan hak berdasarkan golongan, termasuk jika ada kenaikan atau rapel. Dengan adanya standar 5T ini,
Proses pencairan dana dalam jumlah besar secara nasional membutuhkan waktu untuk validasi data peserta secara menyeluruh guna menghindari kesalahan transfer atau duplikasi data. Oleh karena itu, klaim pencairan yang terkesan terburu-buru dan tidak melalui prosedur administrasi yang jelas patut dicurigai. Segala bentuk penyesuaian pembayaran akan diinformasikan secara transparan melalui kantor cabang atau mitra bayar resmi seperti bank atau kantor pos setelah semua verifikasi administrasi selesai dilakukan. Komitmen pada prinsip 5T ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pensiunan agar tetap aman dan diterima secara utuh tanpa potongan ilegal, sehingga setiap isu yang berkembang di luar prosedur ini dapat dipastikan sebagai informasi yang menyimpang dari standar operasional resmi. Maraknya isu hoaks mengenai rapel gaji di media sosial seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Modus yang sering muncul adalah dengan meminta data pribadi, nomor rekening, atau bahkan meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi pencairan rapel. Bapak Ibu pensiunan diingatkan bahwa PT Taspen dan pemerintah tidak pernah meminta biaya apapun dalam proses pencairan hak pensiun. Sebagai pensiunan yang bijak, sangat penting untuk selalu melakukan check and recheck terhadap setiap informasi yang diterima. Jangan mudah mengeklik tautan, link yang tidak jelas atau memberikan kode verifikasi kepada siapapun. Sumber informasi yang paling valid adalah situs web resmi taspen.co.id, akun media sosial resmi yang bercentang biru, atau dengan mendatangi langsung kantor cabang Taspen terdekat. Selain itu, berbagi informasi yang belum jelas kebenarannya di grup-grup WhatsApp dapat memicu kepanikan atau harapan palsu bagi rekan-rekan pensiunan lainnya. Dengan bersikap kritis dan sabar menunggu pengumuman resmi, Bapak Ibu tidak hanya melindungi diri sendiri dari potensi kerugian finansial, tetapi juga membantu menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan sesama purna bakti. Mari kita budayakan menyaring informasi sebelum membagikannya demi kenyamanan bersama.